Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Fauzi dengan NIM 250600084 dengan program studi Ekonomi Bangunan. Kali ini saya akan buat video tugas akhir coding mengenai menghitung selisih tanggal dengan menambahkan hari. Jadi program ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menghitung selisih antara dua tanggal dalam satuan tahun, bulan, dan hari, serta menambahkan sejumlah hari ke dalam suatu tanggal tertentu. Dalam proses pembuatannya, program ini menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman seperti percabangan, perulangan, fungsi, serta algoritma perhitungan kalender, termasuk penanganan tahun kabisat. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam proses pembuatan kodenya. Pertama-tama kita buat header library-nya dulu dengan mengetik include studio.h. Baris ini digunakan untuk memanggil library standar input-output. Studio.h memungkinkan kita memakai fungsi seperti printf dan scanf. Tanpa baris ini, program tidak bisa melakukan input dan output. Selanjutnya kita mengetikkan fungsi islib, yaitu untuk mengecek tahun kabisat. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah satu tahun adalah tahun kabisat dengan parameter year berisi tahun yang ingin dicek. Aturan tahun kabisat yang kita buat di sini, habis dibagi 400 adalah kabisat, habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100 juga kabisat. Fungsi mengembalikan 1 sama dengan true jika kabisat dan 0 atau false jika bukan. Fungsi ini sangat penting untuk menentukan jumlah hari di bulan Februari nanti untuk menghitung jumlah tanggal yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan buat fungsi days in month untuk menentukan jumlah hari dalam bulan. Caranya adalah dengan membuat array days yang berisi jumlah hari tiap bulan dari Januari sampai Desember dengan indeks array dimulai dari 0, days dari 0 sama dengan Januari, dan days 1 sama dengan Februari, days 2 sama dengan Maret, dan seterusnya.
Selanjutnya kita akan membuat fungsi date to days untuk mengkonversi tanggal ke total hari. Fungsi ini mengubah tanggal, hari, bulan, tahun menjadi jumlah hari total sejak tahun 0. Fungsi ini digunakan untuk mempermudah perhitungan penambahan hari. Nanti kita akan membuat Y dikali dengan 365 sama dengan jumlah hari normal dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk mengkoreksi jumlah tahun kebesar adalah Y bagi 4 dikurang Y bagi 100 ditambah Y dibagi 400. Loop ini menjumlahkan hari dari bulan Januari sampai bulan sebelum bulan input. Dan kode total ditambah sama dengan D, return total adalah digunakan untuk menambahkan hari pada bulan berjalan serta mengembalikan total hari. Selanjutnya yang akan kita buat adalah fungsi days to date. Ini digunakan untuk mengkonversi total hari ke tanggal. Kita akan mengetikkan void days to date buka kurung long total days, in dikali D, in dikali M, in dikali Y. Fungsi ini kebalikan dari date to days, digunakan untuk mengubah jumlah hari menjadi tanggal. Fungsi ini menggunakan pointer agar hasil bisa dikembalikan ke main. Contohnya, kali Y sama dengan 0 digunakan untuk inisialisasi tahun dari 0. Selama total hari masih lebih besar dari 1 tahun, maka akan dikurangi dan naikkan tahunnya.
Seperti inilah kira-kira hasil akhir ketika kita sudah menyelesaikan semua kodenya. Selanjutnya mari kita coba apakah kode kita berhasil atau tidak dengan menekan run, dan akan muncul di terminal. Setelah itu akan muncul dua pilihan, maka kita coba pilihan pertama, lalu kita masukkan tanggal, bulan dan tahunnya yang pertama dan tanggal, bulan dan tahun yang kedua, maka akan keluar hasil seperti ini. Terima kasih, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.